Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita semua masih bersemangat di pagi yang cerah ini. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan menguraikan suatu materi mengenai pengangguran dan distribusi pendapatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Zahra Anissa Haudia sebagai moderator. Saya Putri Andini. Saya Nurromadina Lubis. Saya Alia Linadia. Saya Chandra Tri Anwar. Baiklah, kami akan langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah pengangguran dan tenaga kerja penuh. Nah, pengangguran itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Secara konseptual, pengangguran dapat dibedakan menjadi pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan pengangguran karena kurangnya permintaan. Nah, yang pertama pengangguran friksional itu adalah pengangguran di mana tenaga kerja menganggur untuk sementara, dikarenakan kesulitan dalam durasi waktu untuk mencari pekerjaan dan menemukan posisi dan gaji yang sesuai. Nah, yang kedua itu ada pengangguran struktural. Itu pengangguran diakibatkan karena ketidaksesuaian antara keterampilan yang dapat ditawarkan pekerja dengan keterampilan diminta oleh perusahaan. Yang terakhir ada pengangguran karena kurangnya permintaan. Itu adalah jika jumlah tenaga kerja yang diminta dalam perekonomian secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan tenaga kerja. Selanjutnya itu adalah penggunaan tenaga kerja penuh. Itu adalah penggunaan sumber daya manusia yang tersedia dan modal sehingga perekonomian dapat bereproduksi dan pada batas produk nasional bruto potensial atau potensial gross national product. Ini merupakan kebijakan tujuan utama dari kebijakan makroekonomi menurut pandangan klasik. Nah, materi kedua itu adalah perubahan dalam permintaan agregat. Di dalam perekonomian, suatu komposisi maupun tingkat permintaan menyeluruh memang terus-menerus berbeda. Kemerosotan dalam permintaan menyeluruh mengakibatkan kemerosotan dalam permintaan tenaga kerja. Jadi, upah, harga, dan penyesuaian lowongan tenaga kerja yang diperlukan untuk memulihkan kembali keseimbangan tidaklah terpusat dalam sejumlah kecil pasar tenaga kerja akibat dari merosotnya permintaan menyeluruh di pasar tenaga kerja. Maka timbullah pengangguran karena kurangnya permintaan. Nah, materi selanjutnya akan diuraikan oleh Alia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi 3. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran sebagai penampilan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran tidak memiliki kontribusi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Dampak yang paling terasa akibat banyaknya pengangguran terhadap pembangunan ekonomi yaitu adalah hambatan dalam proses menaikkan pendapatan total dan pendapatan per kapita penduduk dalam struktur ekonomi suatu negara, sehingga pemerataan pendapatan bagi suatu penduduk akan sulit tercapai. Materi selanjutnya akan diuraikan oleh Putri Andini. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penguraian materi tentang distribusi pendapatan yang fungsional. Distribusi fungsional menjelaskan tentang pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya terfokus pada presentasi penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha faktor produksi yang terpisah. Distribusi pendapatan fungsional merupakan pendekatan untuk mengetahui tentang bagaimana pendapatan di ekonomi dibagi untuk para pemilik faktor produksi yang berbeda ke dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan apa. Materi selanjutnya akan diuraikan oleh
Selanjutnya, Bisa distribusi dilanjutkan, pendapatan. Putri. Ya, moderator. Distribusi pendapatan fungsional dapat diteliti dalam kerangka produktivitas marginal. Nah, gambar ini melukiskan kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang secara menyeluruh. Dengan kondisi persaingan yang murni, maka upah pekerja akan menyamai nilai produksi fisik marginalnya. Seluruh nilai output yang dihasilkan, dalam hal ini GNP, adalah area di bawah kurva VMPP sebagai kepada jumlah tenaga kerja keseimbangan yang digunakan. Area Jarstir, yang disebut dengan istilah weight bill, merupakan seluruh jumlah pendapatan tenaga kerja. Area yang di blok hitam ini menunjukkan pengembalian modal yang selanjutnya akan kita sebut keuntungan, meskipun di dalamnya tercakup keuntungan maupun semua pendapatan milik lainnya. Selanjutnya, tujuan dari distribusi pendapatan. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang kedua, memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, menurunkan risiko kriminalitas, khususnya perampokan, penipuan, pencurian, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Yang kedua, pertambahan penduduk yang tinggi. Yang ketiga, inflasi. Yang keempat, investasi yang terlalu banyak menghambat pendistribusian pendapatan kepada pekerja dan menambah angka pengangguran. Materi selanjutnya akan diuraikan oleh Nurul. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang ukuran distribusi pendapatan. Ukuran distribusi pendapatan merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara semua perorangan atau rumah tangga dalam masyarakat. Dengan kata lain, ukuran distribusi pendapatan membahas derajat ketidaksamaan pada distribusi pendapatan. Berdasarkan pendapatan tersebut, lalu dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu kuintil atau 10 kelompok yang disebut desil. Sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya dihitung berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing kelompok, dan bertolak dari perhitungan ini mereka langsung memperkirakan tingkat pemerataan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat bersangkutan. Selanjutnya ada keadilan dan distribusi pendapatan. Para ahli ekonomi dapat saja memperagakan bahwa distribusi pendapatan fungsional yang diramalkan oleh teori neoklasik merupakan distribusi yang paling efisien. Namun, tidak terdapat isi yang etik terhadap perangan semacam itu. Apakah ia berlaku atau tidak, kecuali kalau orang bersedia merumuskan keadilan sebagai efisiensi. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan ekonomi tidak memberikan penalaran yang tidak dikenal bagi setiap perumusan keadilan. Akan tetapi, apabila ahli ekonomi menyatakan suatu persoalan moral tentang derajat ketidaksamaan pendapatan, maka mereka menyatakan suatu pendapatan etik tak bedanya dengan setiap individu dapat menyatakan pendapat atau pandangan yang etik. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chandra. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan hubungan jangka panjang antara inflasi dan pertumbuhan atau antara inflasi dan pengangguran. Semakin tinggi pertumbuhan, maka makin tinggi pula inflasi. Alternatifnya, makin rendah pengangguran, makin tinggi inflasi. Nah, faktor utama yang menentukan pergeseran kurva Phillips adalah tinggi rendahnya tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Faktor lainnya adalah demografi dan keseimbangan pasar tenaga kerja. Dalam jangka pendek, inflasi dan pengangguran berhubungan negatif. Pergeseran kurva Phillips dapat dijelaskan melalui beberapa tahap periode. Yang pertama adalah periode awal di mana pengangguran berada pada tingkat normal. Kemudian periode kedua, tingkat pengangguran menurun.
perusahaan cenderung merekrut pekerja lebih besar dari biasanya. Saat output melebihi potensinya, utilitas kapasitas meningkat, upah dan harga pun mulai naik. Periode ketiga, naiknya inflasi, tingkat ekspektasi inflasi lalu meningkat di atas kurva Phillips awal yang menunjukkan tingkat ekspektasi inflasi lebih tinggi. Kemudian pada periode akhir, melambatnya perekonomian. Pengangguran meningkat ke tingkat wajar meskipun tingkat penganggurannya sama, tingkat inflasi lebih besar daripada periode yang pertama. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.